Bab 31. Javier tertegun untuk sementara waktu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Jansen. Dia tidak tahu siapa Dev, tapi dia tidak berani memintanya untuk menelepon Jansen. Tak lama kemudian, telepon itu terhubung, dan suara malas Jansen datang dari sisi yang berlawanan. Jelas, sudah waktunya. Jansen masih belum bangun. Tuan Jansen, ada seseorang membuat masalah di pasar antik tepi jalan kota Surau. Dia mengatakan bahwa dia mengenalmu, dan menyuruhku untuk menghubungimu. Javier berkata dengan hati-hati. Siapa orangnya? Namanya? Jansen berkata. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi dia memiliki cincin tembaga di tangannya dengan lambang naga di atasnya. Sepertinya masih ada tanda di atasnya. Dia bertanya kepadaku apakah saya mengenal itu. Javier berkata, sial. Mendengar itu, Jansen melompat dari tempat tidurnya dengan gemerisik. Javier, saya beritahu kepadamu, sebaiknya kamu melayani orang ini dengan baik. Jika kamu berani untuk membuatnya tidak senang, saya akan membunuh keluargamu. Ingat itu. Setelah Jansen selesai berbicara, dia langsung menutup teleponnya, memakai baju dan bergegas pergi ke pasar antik tepi jalan kota Surau. Javier mendengar suara sibuk di seberang telepon. Wajahnya seketika berubah. Dia telah bersama Jansen selama 10 tahun. Dia belum pernah melihat Jansen panik seperti ini sebelumnya. Meletakkan teleponnya, Javier menatap Dev. Seluruh orang gemetar seperti saringan. Kak Javier, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana Tuan Jansen bisa mengenal orang bodoh seperti itu? Dia pasti berbohong kepadamu. Cepat ambil giok itu kembali. Pemilik kios gemuk itu masih belum menemukan kelainan di mimik wajah Javier. Dia menatap Dev dengan jijik dan berkata, "Iya." Setelah selesai berbicara, Javier menamparkan pemilik kios gemuk itu dengan keras. Sial, omong kosong apa? Kamulah yang bersikeras membeli dan menjualnya. Jangan berpikir saya tidak tahu. Saya berpikir kamu tidak ingin tinggal di sini lagi. Pemilik kios gemuk itu ditampar oleh Javier, dan dia langsung merasa pusing. Tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi beberapa orang yang cerdas tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu pasti Dev memiliki dukungan yang kuat. Tuan, saya meminta maaf atas kejadian tadi. Silahkan istirahat sebentar, Tuan Jansen akan segera datang. Javier berkata dengan Dev dengan wajah menyanjung. Dia tidak mengenal Dev. Dia tidak tahu bahwa Dev adalah penguasa dari kuil naga langit. Bahkan banyak dari anggota Yayasan Nusantara bahkan orang dalam juga tidak tahu. Ini semua adalah rahasia. Hanya beberapa orang dalam yang tahu. Begitu Dev mendengar bahwa Jansen akan datang, dia berencana untuk menunggu. Jika dia terus mencari dengan membabi buta, tidak tahu kapan baru bisa menemukan kuas spiritual dan batu sinabar. Karena Jansen yang menjaga pasar antik tepi jalan, dia pasti lebih kenal dengan hal-hal di sini, jadi Dev berencana untuk bertanya kepada Jansen. Cepat datang bawa kursi untuk tuan ini sekarang juga. Javier menendang pemilik kios gemuk itu. Oh, pemilik kios gemuk itu seketika membodoh, dia bergegas memindahkan kursi dari dalam ruangan dan membiarkan Dev untuk duduk. Sekitar 10 menit kemudian, suara rem mobil tiba-tiba terdengar. Jansen membuka pintu dan bergegas kemari. Melihat Jansen datang, semua orang menundukkan kepala mereka, dan tidak ada yang berani untuk mengangkat kepala mereka. Jansen berlari ke arah Dev, terengah-engah. Tuan Dev, kamu datang ke sini mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Saya bisa menemanimu. Saya familiar dengan daerah ini. Saya hanya melihat-lihat, Dev berkata ringan. Jansen melihat Javier dan bertanya. Javier, apa yang telah terjadi? Javier juga tidak terlalu jelas. Dia hanya bisa mengatakan apa yang dia tahu. Jansen tidak bodoh. Dengan hanya menerka saja dia tahu apa yang telah terjadi. Sial, mengambil namaku dan berani untuk menipu di sini. Benar-benar cari mati. Jansen mengutuk. Hancurkan tempatnya.
Keluarkan orang ini dari tempat ini, jangan biarkan dia kembali ke pasar antik tepi jalan lagi. Pemilik kios gemuk itu mendengar, dia seketika terkejut dan seketika bersujud di atas lantai. Tuan Yansen, tolong maafkan saya. Pemilik kios gemuk itu terus memohon belas kasihan, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, terdengar tangisan yang menyedihkan, dan pemilik kios gemuk itu pun dibawa pergi. Semua orang terlihat ketakuan, terutama para penjual yang baru saja berteriak pada Dev. Beberapa dari mereka takut sampai terkencing di celana mereka. Bab 32. Javier, usir mereka semua dari sini, apa yang perlu dilihat lagi? Yansen berbicara kepada Javier. Pergi, semuanya keluar dari sini, apa yang perlu dilihat lagi? Kelak lain kali siapapun yang berani memaksakan penjualan atau pembelian akan berakhir seperti ini. Javier meraung ke arah kerumunan, semua orang takut dari berlari keluar. Tuan Dev, apakah ada yang Anda sukai? Di sini tidak ada barang-barang yang menarik, semuanya hanyalah barang jalanan. Barang-barang yang baik ada di dalam. Yansen berbicara kepada Dev. Saya hanya ingin membeli kuas spiritual dan batu sinabar, apakah di sini ada? Dev bertanya pada Yansen. Yansen tertegun. Dia tidak tahu apa arti sebenarnya dari kuas spiritual dan batu sinabar yang dicari Dev, bukankah itu ada di mana-mana? Tapi Yansen tidak berani bertanya. Jadi dia hanya bisa berkata, Tuan Dev, saya akan membawamu ke beberapa tempat antik untuk melihat, Anda dapat melihat siapa tahu barang yang Anda cari ada di sana. Saya juga tidak begitu tahu banyak tentang bisnis ini. Baiklah. Kamu saja yang memimpin jalannya. Yansen mengangguk. Yansen secara pribadi memimpin jalan. Para pemilik toko barang antik pun mengeluarkan semua harta karun mereka yang mereka simpan, tapi tak satu pun yang menarik perhatian Dev. Pada saat ini, Yansen terlihat sedikit bingung. Tuan Dev, pasar antik tepi jalan hanya sebesar ini, semua barang-barang yang bagus ada di sini. Jika Tuan tidak mendapatkan barang yang Anda cari, bagaimana jika saya mengirim anak buahku untuk mencarinya di tempat lain? Tidak perlu. Barang semacam ini tidak gampang ditemukan. Walaupun kalian menemukannya, tidak ada gunanya jika kalian tidak mengerti tentang barang itu. Dev melambaikan tangannya, bahkan jika dia membiarkan lebih banyak orang untuk pergi mencarinya, itu akan sia-sia saja. Benar juga. Yansen mengangguk. Pergi dan lanjutkanlah pekerjaanmu. Saya juga sudah harus kembali. Jika tidak ada, Dev juga tidak ingin untuk berada di sini lebih lama lagi. Tapi ketika Dev hendak pergi, Yansen tampaknya memikirkan sesuatu. Dia segera menghentikan Dev dan berkata, Tuan Dev, tunggu sebentar. Apa lagi? Dev bertanya. Tuan Dev, tiba-tiba terpikir olehku bahwa mungkin ada satu tempat yang sepertinya memiliki barang yang Anda cari. Setelah Yansen selesai berbicara, memerintahkan orang untuk segera membawa mobil kemari dan meminta Dev untuk naik ke dalam mobil. Di dalam mobil, Yansen memperkenalkan sedikit kepada Dev. Ternyata tempat di mana dia membawa Dev adalah sebuah villa. Pemilik dari villa itu adalah Indrawan, yang pernah menjadi pejabat pemerintah provinsi yang sekarang sudah pensiun. Setelah pensiun, Indrawan membangun sebuah villa di sebuah tempat yang indah di kota Surau, dan kemudian menikmati hari pensiunnya di sana. Namun, Indrawan mempunyai hobi untuk mengoleksi barang antik. Di dalam villa Indrawan, dapat terlihat barang antik memenuhi villanya, dan beberapa di antaranya berasal dari luar negeri. Kalau dibandingkan dengan villa Indrawan, pasar antik tepi jalan tidak ada apa-apanya. Dev tidak menyangka kota Surau sekecil ini, ada orang besar yang menikmati masa pensiunnya di sini. Jika bukan karena mengikuti Ryu selama 3 tahun, orang biasa seperti Dev tidak mungkin bisa mempunyai hubungan dengan orang-orang besar. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah villa antik. Seorang pelayan bergegas datang, dan berbisik beberapa kata dengan Yansen, dan bergegas lari kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan jenggot putih dan tongkat keluar dari rumah.
Ketika dia melihat Yansen, orang tua itu tertawa dan berkata, "Sangat jarang Tuan Besar Yansen bisa datang berkunjung ke sini. Tuan, jangan begitu. Panggil saja saya Yansen. Saya tidak berani menyandang kata Tuan Besar di depanmu." Yansen bergegas maju 2 langkah untuk bertemu dengannya, dan berkata dengan sopan, "Gubernur Provisi, meskipun dia sudah pensiun tetapi sepertinya kekuasaannya tidak kecil, jadi Yansen juga tidak berani untuk menyinggung perasaannya." Indrawan mengikuti Yansen dan berbincang beberapa kata. Melihat Dev yang ada di sebelah, dia menatap dan bertanya, "Tuan Yansen, pemuda ini sepertinya saya tidak familiar, dia." "Oh, ini adalah Tuan Dev. Kali ini saya mengajak Tuan Dev untuk datang mengunjungi Tuan Indrawan. Saya berharap Tuan Indrawan tidak keberatan." Yansen buru-buru menjelaskan. Mendengar Yansen memanggil pria berusia 20-an tahun itu dengan sebutan Tuan, tatapan mata Indrawan terlihat terkejut, tetapi itu hanya sesaat saja. Bab 33. Keduanya silahkan masuk. Indrawan mengangguk sedikit pada Dev, seolah sedang menyapa. Menurut yang dia lihat, seorang pemuda berumur di awal 20-an. Yang dapat dipanggil Yansen dengan sebutan Tuan. Seharusnya memiliki uang dan kekuasaan dari keluarganya, sehingga dia dihormati oleh Yansen, bukan karena dia memiliki keahlian dan kekuatan dari dirinya sendiri. Yansen dan Dev masuk ke dalam rumah Indrawan. Begitu mereka memasuki rumah itu, Dev merasakan energi yang kuat. Beberapa pohon besar yang ada di halaman menutupi sinar matahari. Berjalan terus ke dalam, air terjun palsu, paviliun, yang masing-masing memancarkan energi kuno yang kuat. Berapa umur pohon-pohon tua ini? Melihat pohon-pohon besar itu, Dev tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Karena energi yang kuat itu terpancar dari pohon-pohon besar ini. "Tuan Dev, pohon-pohon kuno ini semuanya baru 100-an tahun. Justru karena pohon-pohn inilah, halaman kuno ini dibangun di sini." Yansen mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev mengangguk sedikit, yang bisa dianggap sebagai alasan mengapa Indrawan, seorang gubernur provinsi, memilih untuk datang ke kota surau kecil ini untuk menikmati masa tuanya. Tempat ini memiliki energi yang berlimpah, yang benar-benar cocok untuk menikmati masa pensiun. Selain itu, jika Anda tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama dan menerima nutrisi dari energi itu, maka tubuh Anda akan menjadi lebih muda dan kuat. Setelah melewati koridor, Indrawan membawa Yansen dan Dev untuk masuk ke dalam ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu berisi beragam perabot kuno, semuanya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, dan bahkan ada sebuah kursi yang diukir 9 naga besar ada di tengah ruang tamu itu. Di atas kursi naga itu diletak sebuah alas duduk berwarna emas, sepertinya kursi itu sangat sering diduduki oleh seseorang. Dev mengerutkan keningnya ketika melihat kursi naga itu, dan ekspresi wajahnya terlihat berubah menjadi sedikit aneh. Keduanya silahkan duduk. Indrawan melambaikan tangannya dengan biasa, kemudian dia sendiri berjalan dan duduk di atas kursi naga tersebut. Setelah Yansen dan Dev duduk, Irawan memanggil bawahannya untuk menuangkan teh. "Tuan Yansen, tidak mungkin Anda datang tanpa menginginkan sesuatu, jika ada yang bisa saya bantu, tak usah ragu untuk mengatakannya." Irawan tahu kedatangan Yansen, pasti ada alasan untuk mencarinya. Yansen melihat ke arah Dev, Dev berkata, "Kami tahu Tuan Indrawan suka untuk mengoleksi barang kuno. Jadi kami datang ingin bertanya kepada Anda apakah di sini ada kuas spiritual, yang pernah digunakan oleh penulis William Shakespeare dan batu sinabar yang terbuat dari darah hewan." Kuas spiritual. Indrawan mengerutkan alisnya sambil berpikir. "Tuan Indrawan, pastinya kita tidak akan meminta barang itu dengan tangan kosong. Kalau Tuan Indrawan mempunyai barang itu di tempat ini, Tuan boleh membuka harga sesuka Tuan, saya, Yansen pasti tidak akan menolaknya." Yansen demi tidak membuat Indrawan khawatir, dengan bergegas berkata, "Tuan Yansen, apa yang sedang kamu katakan?" Indrawan tertawa tipis. "Kalau saya punya barang itu, saya juga akan memberinya kepada kalian, uang bagiku apa ada artinya?"
Benar-benar, uang di mata Tuan Irawan bagaikan pasir saja bukan? Yansen terus-menerus menganggukkan kepalanya. Karena kuas kaligrafi seperti itu adalah barang habis pakai. Jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas yang sudah digunakan. Namun mengenai batu sinabar yang dibuat dari darah hewan itu, saya tidak pernah mendengarnya. Indrawan menggelengkan kepalanya, tetapi dia melanjutkan dan berkata, tapi, jika ingin mencari barang seperti itu, sepertinya di kuil-kuil akan lebih banyak daripada di sini. Lagi pula barang seperti itu digunakan untuk mengusir setan, kuas yang mereka gunakan pasti berbau mistis. Ketika Indrawan mengatakan hal tersebut, dengan seketika Dev terlihat gembira. Dia bahkan melupakan tentang hal itu. Kuas yang digunakan para ahli untuk mengusir setan, pasti memiliki unsur mistis, bahkan batu sinabar juga. Sepertinya dia bisa pergi ke kuil untuk mencarinya. Untuk apa untuk mencarinya di pasar antik tepi jalan? Terima kasih atas nasihat dari Tuan Indrawan. Dev berdiri dan memberikan hormat kepada Indrawan. Hahaha, tidak perlu begitu segan, saya hanya berkata belaka saja. Indrawan tertawa. Tuan Indrawan, jika saya boleh bertanya, dari mana kamu mendapatkan kursi naga itu? Dev bertanya, mengapa? Apakah kamu melihat kursi naga itu bukan seperti kursi biasa? Terlihat rasa bangga di wajah Indrawan dan berkata, kursi ini dikirim dari luar negeri dengan harga yang cukup mahal. Ini adalah kursi naga yang asli, benda dari dinasti Ming, yang pernah diduduki oleh kaisar. Indrawan meraba tangan kursi naga itu dengan lembut, kelihatan dia sangat menyukainya. Bab 34. Kursi naga itu adalah simbol status. Jika duduk di atas itu maka tubuh kita akan terasa sangat berwibawa. Meskipun barang koleksi Indrawan sangat banyak, tetapi kursi naga ini adalah barang favoritnya. Hampir setiap hari dia duduk di atas kursi itu, dan merasakan martabat bak malaikat. Tuan Indrawan, saya menyarankanmu sebaiknya untuk membakar kursi naga itu, bisa saja kamu akan hidup lebih lama. Dev berkata kepada Irawan. Apa maksud kamu? Indrawan mengerutkan alisnya. Bocah sepertimu, apakah kamu sedang mengutukku untuk mati? Indrawan marah. Jika bukan karena melihat adanya Yansen, Dev bahkan tidak pantas untuk masuk ke dalam kediaman Irawan. Bagaimana mungkin Irawan tidak marah, karena Dev tiba-tiba mengatakan hal bodoh itu? Tuan Irawan jangan marah. Tuan Dev bisa berkata seperti itu, pasti dia memiliki alasannya. Yansen buru-buru bangun dan menghalangi Irawan, lalu dia menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, sepertinya kamu telah melihat beberapa petunjuk, kuharap kamu bisa menjelaskannya dengan jujur. Tuan Irawan juga bukan orang lain. Tentu saja Yansen tahu bahwa Dev memiliki kemampuan. Jika tidak, dia tidak mungkin menjadi penguasa kuil naga langit. Jika kamu hari ini tidak bisa memberitahu saya alasan dari perkataanmu itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Irawan mendengus dingin, dan berdiri dari kursi naganya. Dev tidak terburu-buru. Dia tersenyum ringan dan berkata, kursi naga ini adalah barang asli dari kaisar, dan juga merupakan barang dari dinasti Ming. Tapi sayang sekali kursi naga ini penuh dengan energi kebencian. Jika saya tidak salah menebak, kaisar meninggal di atas kursi naga ini. Kalau tidak akan ada energi kebencian tersebut. Alasan mengapa ketika Tuan Irawan duduk di kursi naga itu tetapi tidak merasakan apapun adalah karena tempat ini penuh dengan energi gaib yang luar biasa. Dan itu adalah energi tanah yang sementara menekan energi kebencian itu. Namun, jika energi kebencian itu keluar, jika kamu terus menyimpannya, saya takut kamu akan segera mati. Tidakkah kamu melihat bahwa kepala 9 naga di kursi naga ini telah menjadi gelap? Setelah Dev selesai berkata, Irawan seketika gemetar. Dia bergegas untuk melihat ke arah kursi naganya. Dia pun melihat bahwa kepala dari 9 naga itu agak berbeda dari tempat lain, dan menjadi sedikit gelap. Nah, jangan menggertakku. Kepala naga ini bisa menghitam karena dia sudah berabad-abad dan disebabkan oleh oksidasi.
Apa yang kamu sebut dengan energi kebencian yang telah keluar, semua itu omong kosong. Irawan terlihat emosi dan berkata sambil memukul meja. Baiklah jika kamu tidak percaya. Dev menyeringai, saya menyelamatkan hidupmu karena atas dasar kamu mengingatkanku tadi, tapi kamu tidak menghargainya. Ini mungkin takdirmu. Meskipun kamu merasa sehat sekarang, tetapi kamu mimpi buruk setiap malam. Kamu bermimpi dijerat oleh ular piton dan akhirnya tercekik dan kamu bangun. Kamu telah memiliki mimpi seperti itu setidaknya sudah selama 1 bulan. Setelah Dev mengatakan hal itu, dia pun berbalik badan dan pergi. Tuan Dev, Jansen tampak malu dan bergegas untuk mengejarnya. Saat itu, Indrawan terlihat tercengang di tempat. Dan sekarang dia merasakan gemetar bak mengguncang air. Untuk mengetahui tentang mimpinya, dia bahkan tidak pernah membahas hal itu kepada orang lain. Tetapi mengapa Dev bisa tahu akan hal itu? Bahkan dia tahu semuanya dengan jelas. Tunggu sebentar, Indrawan bergegas mengejar Dev. Kenapa? Apa yang saya katakan itu benar? Dev bertanya pada Indrawan. Indrawan terlihat malu. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Dev itu benar. Akhir-akhir ini saya selalu dihantui oleh mimpi buruk, bahkan saya memiliki mimpi yang sama hampir setiap harinya. Ini telah menggangguku untuk waktu yang lama. Ular piton yang ada dalam mimpimu itu adalah 9 naga yang ada di kursi naga itu. Sekarang energi marah 9 naga itu telah keluar, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi hitam. Jika semua 9 naga itu berubah menjadi hitam, bahkan jika Dewa Penyembuh turun ke bumi, saya takut dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dev berkata, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Irawan sudah sepenuhnya mempercayai Dev saat ini. Bakarlah kursi naga ini. Tapi kamu tidak bisa membakarnya dengan api biasa saja, tetapi harus dengan menggunakan uang kertas untuk menyalakannya, dan harus membakarnya sampai habis. Dev berkata, ini, Irawan menatap kursi naga itu. Matanya penuh dengan penyesalan. Jika dia berpikir lagi bahwa butuh banyak usaha untuk membeli kursi itu dari luar negeri, tiba-tiba harus dibakar. Irawan terasa sedikit enggan, oleh karena itu dia bertanya kepada Dev. Tuan Dev, apakah ada cara lain selain dengan cara membakar kursi naga ini? Bab 35. Ada, Dev mengangguk. Saya bisa menghilangkan energi kebencian dari kursi naga ini dengan cara menghilangkan satu dari dendam naga ini saja. Setelah Irawan mendengar itu, dia terlihat sangat gembira. Kalau begitu, tolong Tuan Dev silahkan kamu melakukannya. Mengapa saya harus membantumu? Bukankah di matamu, saya hanyalah seorang penipu? Dev menyindir. Ketika Irawan mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata dengan malu. Tuan Dev, saya hanyalah orang tua yang gegabah, tidak tahu sudah menyinggung Tuan Dev. Saya harap Tuan Dev tidak begitu perhitungan dan bisa menyelamatkan hidupku. Sikap Indrawan sangat tulus. Dia memohon Dev dengan tampang tulus di seluruh wajahnya. Melihat ini, Jansen juga berkata kepada Dev. Tuan Dev, Tuan Irawan juga tidak memiliki niat untuk menyinggungmu. Kuharap Tuan Dev bisa membantu Tuan Irawan. Kelak, kita masih bisa menggunakan tempat Tuan Irawan di masa depan. Alasan dari Jansen begitu jelas, yaitu perkembangan Yayasan Nusantara di kota Surau, dan juga bisa menggunakan tempat Irawan. Sekarang Dev membantu Irawan, juga bisa dianggap membantu kuil naga langit sendiri. Kelak di masa depan, jika Tuan Dev ingin menggunakan tempatku, saya tidak akan membantah. Irawan dengan cepat mengatakannya. Melihat ini, Dev mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membantumu membunuh naga-naga ini. Setelah selesai berkata, Dev berjalan ke depan kursi naga itu, dan satu tangan tiba-tiba menekan di atas kepala naga. Kemudian adegan aneh terjadi. Hanya melihat bahwa ukiran naga itu mulai bersinar dengan cahaya emas yang samar, diikuti oleh suara nyanyian naga. Suara itu terdengar sangat menyedihkan. Jansen dan Irawan terlihat terkejut. Di bawah cahaya emas,
9 naga hiu bergerak. Dan kemudian semuanya terbang ke udara memancarkan udara hitam. Menatap Dev dengan tatapan marah, seolah telah menghancurkan perbuatan yang telah dibuat mereka sesaat, seluruh ruang tamu diselimuti udara hitam. Yansen dan Irawan merasa sulit untuk bernapas. Beberapa ratus pohon yang ada di halaman juga tampaknya merasakan sesuatu, dan kemudian mulai bergerak. Daun-daun bergemerincing menjadi bola. Yansen dan Irawan tercengang melihat beberapa naga raksasa itu. Irawan, khususnya, seluruh tubuhnya basah kuyup. Ini adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari. Tak disangka, ada hal jahat di dalamnya. Memikirkannya saja membuatnya takut. Beberapa energi kebencian naga itu usak dan menjadi kecewa dan berlari tersebar. Ekspresi Dev terlihat datar. Dia memainkan jarinya, dan cahaya emas itu seketika hilang ke dalam tubuh naga dalam sekejap. Lalu terdengar suara nyanyian dari naga lainnya. Beberapa naga itu menghilang dan berubah menjadi gumpulan asap hitam, dan menyelimuti Dev. Dev membuka mulutnya dan menghirup semua udara itu. Semua asap hitam disedot Dev ke dalam perutnya. Seketika, kondisi ruang tamu itu menjadi tenang. Jurus menenangkan diri yang diajarkan oleh Ryu sangat manjur. Bahkan bisa memperbaiki energi kebencian ini. Dev terlihat sangat senang seni konsentrasi hati ini dapat disempurnakan menjadi kekuatannya sendiri, bahkan bisa dipakai untuk mengubah energi kebencian menjadi energi spiritual. Setelah energi kebencian itu masuk ke dalam perut Dev, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat banyak. Setelah beberapa saat, Indrawan terbangun dari paniknya, bergegas maju dan memberikan hormat kepada Dev dan berkata, "Terima kasih Tuan Dev telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sama-sama. Kami hanya meminta apa yang kami butuhkan." Dev melambaikan tangannya. Energi kebencian itu diserap dan disempurnakan, bahkan lebih efektif dari 40 hari latihan budidaya Dev. Indrawan tertegun, dia tidak mengerti maksud dari Dev, tapi dia juga tidak berani bertanya secara rinci. Lagi pula, ada banyak hal yang orang biasa tidak bisa mengerti. "Tuan Dev, kalau begitu kursi naga in." Indrawan melihat ke arah kursi aga itu dan bertanya dengan hati-hati. Sekarang, kursi naga ini telah menjadi kursi biasa. Ia sudah tidak memiliki penggunaan lain kecuali untuk memuaskan hasrat psikologi Anda. Namun, ada beberapa pohon kuno di halaman Anda yang perlu diurus dengan hati-hati. Mereka itu adalah dasar bagi dirimu untuk memperpanjang umur dan menguatkan kesehatan tubuhmu. Dev melihat ke arah beberapa pohon kuno itu dan berkata, "Sayang sekali pohon kuno ini tidak bisa ditransplantasikan. Jika tidak, Dev benar-benar ingin mengambil beberapa dan bawa ke puncak gunung perumahan Bumi Indah. Energi pohon kuno ini dapat membantunya untuk berlatih dirinya."